Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Mendengar banyak berita aksi perundungan di sekolah, saya jadi teringat sebuah drama Korea yang berkisah tentang aksi balas dendam dari korban perundungan terhadap para pelakunya. Adegan demi adegan dari setiap aksi pembalasan terbilang ciamik, bahkan sangat memuaskan rasa gregetan dari para netizen. Drama apa itu? Ini dia. Nyamankan diri kalian untuk mendengar video spoilernya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Kisah diawali pada musim panas 2022. Dinda sedang mengendarai mobilnya menuju apartemen tempat tinggalnya yang baru. Dari puncak apartemennya, Dinda sedang memandangi sebuah rumah mewah. Hingga tak lama, seorang nenek pemilik apartemen tersebut menyapanya. Nenek tersebut memberikan bunga selamat datang berupa bunga trompet iblis. Tiba-tiba nenek itu memecahkan sebuah pot. Suara dari pecahan pot itu seketika mengingatkan Dinda pada masa lalunya. Sebuah masa lalu yang sangat pahit, yaitu sebuah perundungan di masa sekolah. Keesokan harinya, Dinda tengah sibuk menempelkan foto dan artikel di dinding. Foto dan artikel tersebut berkaitan dengan orang-orang yang pernah merundungnya waktu sekolah. Salah satunya adalah seorang penyiar cuaca bernama Jesslyn. Dinda mulai membayangkan Jesslyn datang ke apartemennya, agar ia bisa langsung menghajar Jesslyn dan menuntaskan dendamnya. Ingatan Dinda kembali ke masa lalu, pada tahun 2004. Saat Dinda membuat laporan polisi tentang perundungan yang ia terima di sekolah. Tapi sayang disayang, salah satu pejabat kepolisian yang menerima laporan tersebut adalah teman ibu Jesslyn. Dan laporan itu pun akhirnya dimentahkan. Datang seorang pria yang ternyata adalah wali kelas Dinda. Bukan membelanya, malah wali kelas tersebut memarahinya. Sikap dari wali kelas tersebut berbanding terbalik. Ia sangat baik kepada salah satu orang pelaku, bahkan menjaminnya keluar dari kantor polisi. Semua itu dikarenakan si pelaku ini adalah anak orang kaya. Jesslyn sedang dimarahi oleh ibunya. Bahkan ia dilempari garam untuk membuang sial. Keesokan harinya, ternyata Jesslyn masih menyimpan dendam kepada Dinda atas laporan polisi yang ia terima. Ia pun menyuruh kedua temannya, Yuni dan Mamat, untuk membawa Dinda ke ruang olahraga. Dinda mulai disiksa. Siksaannya lebih parah, yaitu menggunakan catokan rambut. Dinda berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bakal menolongnya. Kenapa? Karena kunci ruangan tersebut sudah dipegang oleh Yuni. Setelah sebelumnya Yuni telah memberikan sebuah kenikmatan sebagai balasan untuk guru olahraga tersebut. Jesslyn pun menyuruh Mamat untuk membuat Dinda diam. Dan Mamat pun langsung membungkam mulut Dinda dengan mulutnya. Dan seketika para pelaku perundungan lain seperti Jesslyn, Sarah, Yuni, dan seorang pria yang sedang bermain basket yaitu Yuda melihat adegan tersebut. Di ruangan UKS, Dinda meminta hidrogen peroksida pada guru penjaga. Guru tersebut langsung curiga kenapa Dinda meminta zat kimia tersebut. Ia pun langsung memeriksa tubuh Dinda. Dan betapa kagetnya, banyak luka bakar di tubuh Dinda. Guru itu pun langsung menanyai tentang apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Belum sempat Dinda menjawab, tiba-tiba Jesslyn muncul dari balik tirai di ruangan itu. Ia pun mengakui sebagai pelaku dari orang yang menganiaya Dinda.
Seketika ruangan menjadi hening setelah mendengar pengakuan dari Jesslyn. Dan kisah kembali ke masa sekarang. Saat Dinda menemui seorang anak kecil, ia adalah putri dari Jesslyn, Yesi. Dinda pun menanyakan pada Yesi tentang arti kata kebencian. Namun anak kecil tersebut tidak tahu arti kata itu. Dan ingatan Dinda kembali ke masa lalu. Saat Dinda pulang ke kontrakannya, ternyata di sana sudah ada Jesslyn dan gengnya. Dan penganiayaan kembali terjadi. Kali ini Jesslyn menggunakan setrika pakaian. Teriakan Dinda menggema di seluruh ruangan. Mengalami penganiayaan yang begitu berat, mental Dinda terguncang. Bahkan ia pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun karena terlalu takut untuk melakukan hal tersebut, ia mengurungkan niatnya. Dinda hanya bisa menangis sambil mencoba menghilangkan rasa perih yang ada di sekujur tubuhnya dengan menggunakan salju yang saat itu sedang turun lebat-lebatnya. Sebuah kabar diterima oleh Jesslyn dan gengnya mengenai kabar Dinda yang mengundurkan diri dari sekolah. Alasannya karena dia mengalami kekerasan sekolah. Pak Kim selaku wali kelas dari Dinda tentu marah menerima surat formulir dengan alasan tersebut, karena nantinya akan mengganggu penilaian dari kepala sekolah untuk Pak Kim. Dinda pun menunjukkan luka-lukanya yang diterima atas perbuatan Sarah dan gengnya. Dan dia bilang pada Pak Kim bahwa Pak Kim hanya bisa diam saja melihat Dinda diperlakukan seperti itu. Bagaimana jika nanti anak Pak Kim mengalami hal tersebut? Perkataan Dinda ini tentu menyulut amarah dari Pak Kim. Pak Kim pun menampar Dinda berulang kali, hingga dipisahkan oleh guru yang lain. Kemalangan Dinda tidak hanya sampai di situ. Ternyata ia memiliki ibu yang tidak peduli padanya. Bagaimana tidak? Ibunya mau disogok oleh ibu Jesslyn untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan yang berbeda, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri di sekolah. Kemalangan yang datang bertubi-tubi pada Dinda membuat Dinda berniat untuk mengakhiri hidupnya lagi. Tapi karena rasa takutnya yang begitu besar, ia pun mengurungkan niatnya lagi. Hingga beberapa hari kemudian ia datang ke ruangan olahraga tempat dulu ia disiksa, menemui Jesslyn dan gengnya yang sedang menyiksa siswa lainnya. Kedatangan Dinda yang seorang diri tentu membuat Jesslyn dan teman-temannya kaget. Dinda pun menjabarkan setiap impian dari para musuhnya. Jesslyn pun menanyakan apa impian dari Dinda. Dan dengan senyum yang sangat menakutkan, Dinda menjawab impiannya adalah Jesslyn. Dan berharap suatu hari nanti dia akan bertemu dengan Jesslyn lagi. Hari terus berganti, hingga tahun 2006. Sekarang Dinda bekerja di pabrik tekstil sambil terus belajar untuk bisa menyelesaikan sekolahnya. Kegigihan Dinda dalam mengejar impiannya membuat seorang rekan kerjanya menaruh simpati padanya. Hingga tahun 2008, Dinda dinyatakan lulus ujian universitas. Dan dia berencana untuk berhenti dari pabrik tekstil tersebut. Sari, orang yang selama ini mengamati Dinda, mengucapkan selamat atas kelulusannya. Dan selangkah demi selangkah, Dinda akan mencapai apa yang ia akan tuju. Balas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Darah harus dibayar dengan darah. Mata harus dibayar dengan mata. Dan semua itu nantinya akan mereka rasakan. Tahun 2012, Dinda sedang mengamati setiap gerak-gerik dari musuhnya lewat media sosial. Kehidupan dari para pembuli itu terlihat berjalan lancar. Mamat bekerja sebagai asisten dari Yuda. Selain itu, ia juga punya bisnis sampingan sebagai pengedar narkoboy untuk Sarah. Sarah bekerja sebagai seorang pelukis. Selain itu, ia juga mempunyai sekolah melukis.
Yuni bekerja sebagai seorang pramugari. Yuda sebagai seorang pebisnis. Selain bisnis butik, ia juga mempunyai lapangan golf. Dan yang terakhir adalah Jesslyn. Ia bekerja sebagai seorang penyiar cuaca dan akan segera menikah dengan seorang konglomerat. Dinda sedang bertemu dengan Sari. Karena Dinda ingin meminta diajari pada Sari menggunakan Instagram. Sari yang mengetahui keinginan dari Dinda untuk balas dendam menawarinya untuk menggunakan teman-temannya yang seorang preman. Namun ditolak oleh Dinda, karena Dinda tidak ingin gegabah, mengingat siapa yang sedang dilawannya. Kabar pernikahan Jesslyn membuat hati Dinda senang, karena hal tersebut akan digunakan sebagai salah satu aksi balas dendamnya. Dinda pun pergi ke toko buku untuk membeli buku tentang permainan catur Go. Karena suami Jesslyn sangat menyukai permainan itu. Sebuah pesan masuk ke handphone Dinda. Seseorang meminta diberikan les tambahan, dan Dinda pun menyanggupinya. Saat sedang mengajari murid SMA itu, murid tersebut tidak mendengarkan penjelasan dari Dinda. Ia malah melecehkan Dinda. Murid mesum itu meminta Dinda untuk memperlihatkan dadanya. Namun Dinda tidak terkejut, karena masa lalunya yang pahit. Ia pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dinda pun mampu membuat orang-orang seperti itu jera. Bagaimana tidak? Ternyata selama proses belajar, Dinda sudah merekam menggunakan handphonenya. Dan murid mesum itu pun tak bisa berkata-kata. Baru beberapa langkah keluar dari rumah itu, Dinda pingsan. Dan tak bagaimana, ia sudah berada di rumah sakit. Jesslyn sedang membaca naskah yang nanti akan ia bawakan. Namun naskah tersebut bukanlah hasil dari tulisannya sendiri, melainkan tulisan dari orang lain yang ia bayar. Dan karena hal tersebut, ia menjadi bahan omongan di kantornya. Di tempat lain, Yuda sedang memarahi Mamat. Kenapa? Karena dia mendengar dari Sarah Mamat telah mencuri narkoboynya. Tentu Mamat mencari alasan. Tindakan Mamat itu malah membuat Yuda semakin marah dan menghajarnya. Karena Yuda tidak ingin mati konyol saat Mamat sedang menjadi supir pribadinya. Di taman, Dinda tidak sengaja menabrak seorang pria. Wajah pria tersebut tampak tidak asing. Pria itu adalah orang yang terluka dan dirawat bersebelahan dengan Dinda. Pria itu bernama Jiel, dan sepertinya Jiel telah menaruh hati pada Dinda sejak pandangan pertama. Jiel pun menanyakan pada Dinda apakah dia menyukai permainan catur Go. Dari jawaban Dinda, Jiel tahu Dinda seorang amatir, dan dia menawari Dinda untuk mengajarkannya. Kebersamaan mereka dilalui dengan bermain catur Go. Hingga tahun 2015, Dinda lulus ujian seleksi menjadi guru. Dan itulah perjumpaan terakhir di antara mereka berdua. Waktu berpindah pada tahun 2021. Terlihat pernikahan Jesslyn dan suaminya sangat bahagia. Semua itu tergambar saat suami Jesslyn memberikan sebuah hadiah sepatu berwarna hijau. Suami Jesslyn itu bernama Sakti, seorang pemilik perusahaan ternama di Korea. Scene berganti. Dinda sedang mendarai mobilnya. Dia membawa sekantong sampah yang berisi kertas-kertas. Kertas-kertas yang sudah robek tersebut ia susun satu persatu, hingga tersusun menjadi tulisan yang utuh dan menjadi bukti yang akan menguntungkan dia. Di rumah, Jesslyn sedang merayu suaminya, agar suaminya mau memasang iklan di televisi tempat dia bekerja. Semua itu digunakan agar televisi tersebut terus memperpanjang kontraknya. Terjadi acara kumpul bersama antara Jesslyn, Sarah, dan Yuni.
Namun di antara geng tersebut tetap saja ada pembulian. Kehadiran Yuni dijadikan bahan taruhan, dan taruhan itu dimenangkan oleh Jesslyn. Itu dikarenakan Yuni datang menggunakan baju Sarah yang sengaja ia binatu di tempat orang tua Yuni. Di musim hujan, Jiel tetap menatap tempat permainan Go, berharap Dinda yang selama ini ditunggu-tunggu hadir. Bahkan Jiel sempat diledek oleh seorang pasien dari rumah sakit tempat ia bekerja, menunggu seseorang yang tidak pasti kedatangannya. Mama tiba di butik milik Yuda. Sesampai di sana, ia melihat seseorang yang dulu ia kenal, yaitu Dinda. Terjadi perbincangan yang basa-basi di antara mereka berdua, hingga akhirnya Dinda menawari sebuah kerjasama kepada Mamat. Sebuah kerjasama yang akan menguntungkan Mamat dan menjadikannya seorang jutawan. Kerjasama seperti apa yang ditawarkan oleh Dinda, dan apakah Mamat mau untuk melaksanakannya? Mau tahu jawabannya? Kita tunggu part selanjutnya. Tapi sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye!